Angkatan bersenjata Yaman menyatakan akan meningkatkan serangan terhadap kapal-kapal Israel yang ada di Laut Merah jika gencatan senjata telah usai. Hal itu diungkapkan oleh Brigadir Jenderal Yahya Al-Sari pada Kamis 30 November. Ia mengungkapkan kesiapan pasukannya untuk melanjutkan operasi melawan Israel jika Zionis melanjutkan agresinya di jalur Gaza. Selain itu, militer Yaman mengatakan bahwa mereka tidak akan ragu untuk memperluas cakupan konfrontasinya terhadap Israel. Mereka tak segan akan menyerang Israel baik di darat dan di laut. Pernyataan itu menegaskan bahwa Yaman akan menghentikan serangan mereka jika Israel mengakhiri agresinya di jalur Gaza. Yaman menegaskan bahwa tindakannya sejalan dengan pedoman yang ditetapkan oleh Sayyid Abdul Malik Al-Houthi, pemimpin Ansarullah. Selain itu, hal tersebut juga merupakan tuntutan rakyat Yaman dan umat muslim yang mendukung rakyat Palestina dan perlawanan mereka. Selain itu, perlawanan Islam di Irak juga menegaskan bahwa tidak akan meninggalkan warga Palestina. Mereka mengumumkan kesiapan pasukannya untuk meningkatkan operasi militernya di tanah Irak atau di luar negeri. Drone Iran kedapatan mengintai kapal induk USS Dwight D. Eisenhower milik Amerika Serikat. Drone itu terbang dalam jarak 1.500 yard atau sekira 1.370 meter dari kapal induk tersebut. Kabar ini dikonfirmasi oleh Angkatan Laut Amerika Serikat pada Selasa 28 November. Drone tersebut mengikuti kapal Amerika Serikat saat melakukan operasi penerbangan di perairan internasional. Wakil Laksamana Angkatan Laut Brad Cooper yang merupakan Komando Pusat Angkatan Laut Amerika Serikat memberikan pernyataannya terkait hal ini. Menurutnya, drone Iran itu melanggar tindakan pencegahan keselamatan dengan tidak berada lebih dari 10 mil laut atau 18,5 km dari kapal. Dikatakannya, drone itu mengabaikan beberapa peringatan namun akhirnya berbalik arah. Cooper menuturkan bahwa perilaku Iran itu tidak aman, tidak profesional, dan tidak bertanggung jawab. Sebab hal itu menurutnya bisa membahayakan nyawa Amerika Serikat dan negara mitranya. Televisi pemerintah Iran sebelumnya menayangkan rekaman drone yang membuntuti kapal induk tersebut. Mereka juga menayangkan data yang menunjukkan bahwa drone tersebut merekam kapal tersebut di mulut sempit Teluk Arab Selat Hormuz akhir pekan ini. Pesawat dapat dilihat di dek Eisenhower dalam rekaman tersebut. Pengawasan drone Iran sudah menjadi hal biasa ketika kapal induk Amerika memasuki teluk. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan mendadak di Yerusalem pada Kamis 30 November, di mana akibat insiden itu setidaknya 4 warga tewas. Serangan itu dilakukan tak lama setelah perpanjangan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Polisi sempat menuturkan bahwa dua pria bersenjata yang berasal dari Yerusalem Timur itu menyerang halte bus di sisi barat kota. Dua pria itu tiba menggunakan mobil dan satu dari mereka bersenjatakan M16 dan yang lainnya membawa pistol. Sementara itu, Hamas menyebut serangan tersebut sebagai respons terhadap serangan dari Israel. Sebab Zionis telah melakukan kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan menjajah di jalur Gaza dan anak-anak di janin. Dalam video yang beredar, terlihat bahwa dua orang pria keluar dari mobil. Mereka langsung menyerang orang-orang yang berada di halte bus tersebut. Sontak, aksi kedua pria itu pun membuat warga yang sedang berada di halte lari berhamburan. Hamas dilaporkan telah melakukan sergapan secara mendadak terhadap Israel di wilayah Gaza. Mereka bahkan menembaki pasukan Zionis dari berbagai sudut. Diakui pasukan Israel, mereka dihantam tembakan neraka yang membuatnya kewalahan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Seorang komandan kompi beserta wakilnya pun dipecat karena serangan kejutan Hamas tersebut. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin
mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Militer Israel tidak menjelaskan secara spesifik terkait jumlah korban yang jatuh. Namun, sejumlah tentara Israel mengatakan misi pertempuran seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Hal ini dikarenakan banyak tentara Zionis yang terluka parah akibat serangan kejut pejuang Palestina. Bahkan menurutnya, persiapan tentara IDF pun tidak dilakukan dengan benar. Meski begitu, Komandan Kompi tidak mengambil keputusan mundur sehingga menyebabkan banyak korban jiwa. Hamas mengakui bertanggung jawab atas serangan warga Israel di Yerusalem pada Kamis 30 November. Militan Palestina itu terjun ke jalan dan menembaki warga dari jarak dekat. Aksi ini merupakan kali keduanya Hamas melakukan penyerangan secara langsung ke wilayah Israel seusai Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober lalu. Dari video yang beredar terlihat dua pria bersenjata yang terkonfirmasi anggota Hamas turun dari mobil. Kedua pria itu lantas menembaki orang-orang Israel yang sedang berdiri di halte. Akibat insiden itu menyebabkan 4 orang meninggal dan beberapa mengalami luka-luka. Polisi setempat menuturkan bahwa dua pria bersenjata itu berasal dari Yerusalem Timur. Satu di antara pria itu bersenjatakan M16 dan lainnya membawa pistol. Sementara itu, Hamas menyebut serangan itu sebagai respons terhadap serangan dari Israel. Sebab Zionis telah melakukan kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan menjajah di jalur Gaza dan anak-anak di Janin. Diketahui sebelumnya bahwa Hamas sempat melakukan serangan di wilayah Israel pada 7 Oktober lalu. Dalam insiden itu menyebabkan lebih dari 1.400 warga Israel dan tentara tewas. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengunggah video pernyataan dari tahanan Israel. Tahanan tersebut menangis karena pemerintah Israel menolak atas penyerahan jenazah istri dan anak-anaknya. Tahanan itu pun murka kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hal itu tampak dalam unggahan Telegram milik Brigade Al-Qassam pada Jumat 1 Desember. Dalam video terlihat tahanan Israel berbaju hitam berbicara di hadapan kamera. Pria itu diketahui bernama Yarden Bibas. Bibas menerangkan bahwa istrinya Sherry dan kedua anaknya Kfir dan Ariel terbunuh karena serangan udara Israel. Ia pun menyebut bahwa Hamas sudah menawarkan untuk menyerahkan ketiga jenazah mereka. Namun pemerintah Israel justru menolak menerimanya dan masih melakukan manuver. Atas hal itu, Bibas pun murka kepada Netanyahu. Ia bahkan menyebut Netanyahu telah mengebom dan membunuh anak istrinya. Bibas pun meminta kepada pemerintah Israel untuk menerima jasad mereka untuk dimakamkan di Israel. Amerika Serikat menginginkan agar gencatan senjata di Gaza Palestina justru diperpanjang. Washington juga mewanti-wanti Zionis apabila Israel hendak melanjutkan perang. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken saat berada di Tel Aviv dan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Selain menginginkan perpanjangan gencatan senjata, Amerika Serikat juga berharap lebih banyak sandera yang dibebaskan. Blinken pun memberikan peringatan ke Israel terkait perang yang berlanjut di jalur Gaza. Menurutnya, hal itu akan semakin membuat banyak tekanan internasional ke Israel dan juga Amerika Serikat. Ia pun meminta Israel untuk menerapkan rencana perlindungan sipil. Israel harus menentukan wilayah di mana warga sipil Gaza mendapatkan keamanan dan menghindari pengrusakan pada infrastruktur seperti rumah sakit dan fasilitas air. Ia juga meminta warga Palestina yang mengungsi di Gaza Utara harus diizinkan kembali jika kondisinya memungkinkan. Blinken juga melarang adanya perpindahan internal yang berkepanjangan. Diketahui imbas perang Gaza sejak 7 Oktober membuat banyak simpati muncul ke Palestina. Namun sebaliknya, dukungan ke Presiden Amerika Serikat Joe Biden malah menurun karena membela Israel. Dalam insiden penembakan di Yerusalem pada Kamis 30 November, tentara Israel kedapatan salah sasaran dengan menembak warganya sendiri. Tentara Israel mengira bahwa warga yang memegang senjata merupakan bagian dari Hamas. Warga Israel itu pun ditembaki hingga tewas terkapar.
Dikutip dari The Times of Israel, dari rekaman serangan itu menunjukkan tentara yang sedang tidak bertugas mendekati lokasi penembakan Hamas di sebuah halte bus. Tentara itu pun terlihat adu tembak dengan Hamas dan berhasil melumpuhkan keduanya saat mereka kembali ke mobil. Sementara warga sipil bersenjata bernama Kestelman terlihat mendekati mobil Hamas dari seberang jalan dan ikut menembaki. Namun kedua tentara itu malah melepaskan tembakan ke arah Kestelman mengira ia adalah anggota dari Hamas. Video lain menunjukkan bahwa Kestelman tergeletak di tanah dengan tangan terangkat. Saat ia bangkit, tentara itu kembali menembakinya lagi. Padahal Kestelman sudah berteriak agar para tentara tidak menembakinya lagi. Warga asal Mefasret Zion itu pun mengalami luka parah dan kemudian dinyatakan tewas. Diketahui bahwa Hamas menembaki halte bus di Yerusalem sebagai balasan serangan Israel di Gaza dan tepi barat. Akibat insiden ini menyebabkan 4 orang tewas dan beberapa mengalami. Hizbullah memiliki pasukan khusus, yakni unit elit Al-Radwan yang membuat Israel merasa khawatir. Al-Radwan dikabarkan mampu menghancurkan kota Haifa, Israel. Selain itu, kelompok tersebut merupakan pemilik roket Burkan yang kebal dari Iron Dome Zionis. Hizbullah memiliki pasukan Al-Radwan sebanyak 2.500 yang sudah terlatih. Adapun ribuan pasukan khusus Hizbullah itu disebut dilatih oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Bahkan mereka sempat mengamalkan latihan militer di Lebanon Selatan pada Mei 2023. Unit elit Al-Radwan pun disebut turut serta dalam serangan unit Hizbullah ke perbatasan Lebanon Israel. Selain itu, Mayor Jenderal Yitzhak Brik, seorang petinggi dan pimpinan di pasukan cadangan tentara Israel atau IDF, menuturkan kelebihan Radwan. Pasukan Radwan disebutkan akan secara mudah memasuki wilayah Israel di perbatasan. Brik mengatakan Radwan berpotensi masuk dan mengacak-acak Haifa dan Tabaraya, dua kota Israel, karena tidak ada pertahanan di front utara. Pada saat yang sama, pasukan Radwan bisa saja menargetkan seluruh infrastruktur. Selain itu, Radwan juga memiliki roket Burkan yang diklaim kebal Iron Dome. Roket itu bermuatan 300 hingga 500 kg bahan peledak. Roket tersebut dilaporkan mempunyai hulu ledak besar dan mampu mengenai pemukiman dengan seketika. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa. Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.